Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Pondok Pesantren Fadlun Minallah dalam acara podcast bareng para juara. Oke. Di sini saya bersama sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Nurul Husna. Di sini saya bersama Mbak Bintan Azizah yang sangat keren sekali dengan sejuta prestasinya. Mbak Bintan tuh menang juara pidato, MKK, terus kemarin tuh MKF. Oke, di sini saya akan mengulik tentang lomba MKF itu apa sih gitu. Oke. Yang pertama tadi saya tanyakan nih, lomba MKF itu apa sih? Sebelumnya mungkin saya tetap perkenalan ya. Oke. Sebelumnya nama saya Bintan Azizah. Saya sudah di Pondok Pesantren Fadlun Minallah selama kurang lebih 5 tahun jalan 6. Oke, mantap. Kemudian saya asli dari Purworejo Lelo Pleret Bantul, cuma deket Pondok Pesantren. Dan saya sekarang masih kelas 12 SMA. Kelas 12 SMA, guys. Nah, untuk menjawab pertanyaannya Mbak Nurul tadi, apa sih lomba MKF itu? Apakah sama kayak MKK gitu ya? Jadi lomba MKF sendiri itu kepanjangannya Musabaqah Qiraat Fikih. Itu beda sama MKK atau Musabaqah Qiraatul Kutub. Kemudian untuk MKF sendiri ini itu emang benar-benar lombanya itu belum pernah diadakan. Yang ngadain itu baru PBNU. Ini yang kedua kalinya pun. Yang kemarin yang pertama itu juga PBNU juga yang mengadakan dalam rangka memperingati Hari Santri yang kemarin ini 2023. Yang pertama itu Mbak Bintan juga ikut apa enggak nih? Alhamdulillah yang pertama itu saya juga ikut dan 10 besar juga ke Jakarta juga, tapi enggak sampai 5 besar. Oh gitu. Ini kan udah pernah ikut pada tahun kemarin kan. Nah, evaluasi untuk yang tahun ini tuh apa sih? Evaluasi pastinya ada dong Mbak Nurul. Kita hidup sehari-hari aja kan harus dievaluasi terus. Kemarin tuh kurangnya apa sih? Berarti besok harus gini. Hari ini tuh kurangnya apa sih? Berarti besok nggak boleh ngulangin kesalahan yang sama lagi. Untuk evaluasi sendiri mulai dari materi itu saya belajar dari yang tahun kemarin tuh model soalnya tuh apa aja sih? Terus gimana sih model pertanyaan juri itu kayak apa? Itu saya pelajari lagi, saya lihat lagi yang live-nya final yang tahun kemarin itu saya lihat lagi. Walaupun ternyata untuk materi MKF sendiri itu dari PBNU juga menyampaikan bahwa grade-nya itu dinaikkan, levelnya materi soalnya itu dinaikkan. Jadi bisa jadi yang sekarang juara 3 ini berarti saya ya. Itu levelnya tuh sama dengan yang tahun kemarin juara 1. Jadi high class gitu ya soalnya. Terus untuk evaluasi itu nggak cuma dari materi aja, tapi dari mulai dokumentasi itu saya juga evaluasi Mbak Nurul. Karena ternyata setelah saya mengecek dokumentasi yang tahun 2022, itu foto saya tuh nggak ada yang benar, kayak ada yang merem, terus mangap kayak gitu toh. Makanya untuk yang tahun 2023 itu saya evaluasi. Pas saya maju itu sebisa mungkin saya melek maksimal. Terus saya senyum terus, tapi ternyata karena pas 2022 itu lombanya kan cuma 1, jadi dokumentasinya itu banyak, fotonya itu banyak. Tapi pas kemarin 2023 ini karena yang diadain PBNU itu ada MKK. MKK itu apa? Mengajar kitab kuning yang dari pondok kemarin juga juara 1 dapat hadiah umrah. Terus ada juga hubah syair. Itu kayak buat, kalau tempat kita kayak buat nadam gitu loh Mbak, yang bisa dinyanyiin itu. Nah itu maka kayaknya tim multimate-nya Sanyuna itu kurang, mungkin besok bisa ya ngajak multimate-nya Fadlun sana. Nah itu foto saya tuh cuma 1 tok, itu pun juga nggak benar, juga pas maaf jadi nggak ke-upload di Instagram. Itu sih mungkin evaluasinya sama persiapannya. Kemarin tuh lupa nggak bawa ini, berarti sekarang harus bawa kayak gitu. Oke, tadi kan nggak materi sih, soalnya kan high class gitu. Nah, lawannya juga high class nggak nih? Jangan tanya soal lawan ini Mbak Nurul, ini semua harus tahu ya, kenapa sih kok Bintan juara 3? Astagfirullahaladzim.
Karena itu lawannya itu benar-benar yang juara pertama, karena lombanya itu enggak sesuai gender, tapi laki-laki sama perempuan itu jadi satu. Yang juara pertama itu cowok, yang juara kedua itu juga cowok. Karena kita sebagai wanita itu harus mengakui ya kalau kita itu emang setel ngakli, kita itu orang yang akalnya itu sebenarnya kurang kayak gitu. Nah, yang juara pertama itu dari Pondok Fadlul Wahid Ngangkri. Terus yang juara 2 ini Masya Allah tabarakallah, mungkin kalau yang bersangkutan lihat ini saya agak malu sebenarnya. Yang juara 2 ini kemarin habis dari Qatar, mewakili Republik Indonesia. Lomba MKF juga? Enggak, lomba debat bahasa Arab dan dapat juara 2. Wow. Itu makin Indonesia Mbak Nurul, bayangkan. Dan itu menjadi lawan saya kemarin lomba musabaqah qawaid fikih. Masya Allah sekali. Nah, Oke. itu Tadi terkait kan, lawan kayak gitu Mbak Nurul. Oke, tadi kan soalnya tuh high class ya. Contohnya tuh gimana nih soalnya yang high class gitu? Nah, mungkin ini yang lebih membedakan dari MKK atau musabaqah qiraatul kutub. Kan kita dikasih qiraatil kutub, kita kan dikasih kitab, dikasih makro, suruh baca, terus suruh menjelaskan maksudnya apa sih, membahas tentang apa kayak gitu kalau MKK. Terus nanti kita ditanyain tentang seputar kaidah nahwu sharafnya dalam makro tersebut itu gimana, terus kaidahnya tuh dalilnya, syahidnya itu apa kayak gitu. Tapi kalau di MKF itu kita lebih kayak dikasih kasus, misalkan Anda di kehidupan Anda setelah ini, maksudnya di kehidupan Anda selanjutnya, Ya. itu jenengan menemukan suatu kasus yang itu belum ada hukumnya, itu gimana sih hukumnya tuh apa, terus bagaimana sih cara penyelesaiannya, dan kaidahnya tuh pakai yang kaidah mana, kaidah kubro, kaidah turunan atau dobit, atau yang mana sih lafadznya itu mana, terus misalkan ada furuknya atau ada turunannya tuh apa, bisa diaplikasikan ke masalah apa aja sih kayak gitu. Lah, Lebih enggak terduga. Kalau MKK kan kita tahu materinya tuh misal dari ubudiyah sampai munakahat atau apa, kita bisa belajar, ya udah belajar kitabnya itu tok. Tapi kalau MKF itu lebih enggak menduga-duga, oh bakal dikasih soal kasus tentang ini, itu kita enggak duga-duga. Nah, kasus yang di soalnya Mbak Binan tuh apa nih? Aduh, tanah milik pemerintah yang udah beberapa tahun, mungkin 5 tahun lebih itu tidak digunakan, itu hukumnya bagaimana? Apakah itu termasuk tanah tak berpemilik atau bagaimana? Hukumnya kita nanam padi misal di tanah tersebut, itu boleh nggak sih kayak gitu? Terus misal nih kita punya tanah bersebelahan, terus di tanah kula itu ada pohon apel misal, menjalur ke tanah jenengan, dan apelnya itu jatuh ke tanah jenengan, itu apelnya tuh milik siapa? Padahal ada kaidah atabiun tabiun kayak gitu, itu apelnya tuh milik siapa kayak gitu. Kemarin itu kula. Nah, Mbak Bintan kan berhasil juara 3 nih. Cara belajarnya gimana biar bisa sampai ke titik itu? Ini yang menarik, ini pertanyaan Mbak Nurul ini menarik, karena sebenarnya kalau boleh jujur, saya tuh belum pernah mempelajari secara detail, maksudnya belajar di kelas, masuk di kurikulum pondok itu 100 kaidah qawaid fikih, itu belum pernah. Kok bisa menang? Itu fadlun minallah. Karunia dari Allah. Masya Allah. Nah, kebetulan kemarin itu kan saya berangkatnya pakai kereta. Berangkat dari Jogja itu malam Kamis sampai Jakarta, itu kan finalnya itu di Jakarta ya Mbak Nurul. Sebelumnya mungkin saya jelaskan sedikit perjalanan lombanya, itu benar-benar singkat banget. Saya hari Senin itu penyisihannya online langsung seluruh Indonesia langsung. Terus diambil 10 besar, terus diundang ke PBNU Pusat Jalan Keramat Jakarta itu, terus langsung pengumuman 5 besar itu dibawa ke Surabaya. Pengambilan hadiahnya itu ada di Surabaya. Surabaya?
Terus berangkatnya dari Jogja ke Jakarta itu saya kan kebetulan naik kereta. Dan itu benar-benar pengalaman pertama kula naik kereta itu kemarin itu. Dan itu enten kejadian lucu, tapi mungkin ten belakang mawon ya kejadian lucunya. Dan saat itu nembe viral-viralnya ada kecelakaan kereta di Jogja. Kalau Mbak Nurul tahu itu sebelumnya saya juga nggak tahu, tapi sebelum berangkat itu saya kebetulan fit call sama adik saya, itu masih kecil banget, masih seumuran Mbak Arwa sama Mbak Maria. Itu telepon saya tanya, Mbak Aza berangkat ke Jakartanya naik apa? Mbak Aza? Panggilannya Mbak Aza gitu? Ya emang karena kalau di rumah saya panggilannya Aza. Terus di pondok suruh Bintan aja gitu. Nah, di telepon itu kan saya jawab ditanya, berangkatnya naik apa? Naik kereta. Soalnya kan dia rumahnya itu tinggalnya di Karawang. Jadi Jogja Karawang itu dia selalu naik kereta gitu. Nah, hati-hati loh Mbak, habis ada kereta apa ya bahasanya? Kereta ambruk di Soksakarta kayak gitu. Soksakarta? Soksakarta. Dia tuh kalau bilang J, C, S itu sama, semua jadi S. Kalau bilang kucing itu jadi kusing. Kucing kecil, kusing kesil-kesil. Nah, terus setelah kula fit call sama adik kula niku, kula searching kan niku berita keretanya itu ternyata benar emang habis ada kecelakaan kereta di Jogja dan korbannya itu banyak, evakuasinya tuh belum selesai proses evakuasinya, makanya kereta kula niku delay selama 3 jam. Nah, karena hal tersebut kan kula jadi takut naik kereta pertama kali, terus habis ada kecelakaan kereta. Misal dikalkulasi, kula niku di kereta selama semalam dari jam 11 malam sampai jam 10 sampai Jakarta itu kalau dikalkulasi kula itu tidurnya itu nggak sampai 1 jam. Karena bukan karena napa-napa, karena terpaksa, karena kula nggak bisa tidur karena takut. Nah, mungkin di waktu tersebut niku emang Allah niku mentakdirkan kula belajar niku ya. Nah, jadi kula belajar kaidah pertama sampai kaidah ke-100 itu niku pada malam itu di kereta. Cuman saat itu? Ya bukannya cuman saat itu. Bukannya kula belum pernah belajar 100 kaidah, tapi belum pernah dikaji di kelas. Karena emang dari Gus Wais kan juga pernah menyampaikan kaidah fikih itu kenapa toh kok kitab-kitab kaidah fikih itu nggak banyak? Kenapa toh kok kaidah fikih itu nggak masuk fun di MKK nasional kayak gitu? Ternyata di ranah ulama pun mungkin mereka itu nopo nggih, ketertarikannya ke usul fikih itu enggak sebesar ketertarikan mereka ten usul fikih. Makanya kalau santri-santri pada referensi qawaid fikih itu bakalan nemu tapi cuma sedikit. Beda sama kalau santri cari referensi kitab usul fikih itu bakalan banyak banget. Makanya di pondok pun intens santri belajar kaidah fikih itu kan dikurangi. Makanya kalau itu ya itu belajarnya kalau pernah baca itu pernah, tapi belajarnya benar-benar belajar kaidah 1 sampai 100 tuh ya malam niku di kereta. Masya Allah, keren banget. Cuman saat di kereta bisa melajarin 1 sampai 100 kaidah. Alhamdulillah. Kalau nggak Mbak Bintan enggak sih. Ya semua itu orang itu sebenarnya bisa, cuma mau atau tidak, percaya sama dirinya sendiri atau tidak. Dan dengan itu juga bisa, insya Allah. Amin. Nah, Mbak Bintan tadi kan bilang kalau pengambilan hadiahnya tuh di Surabaya. Betul. Nah, itu tuh gimana ceritanya kok lombanya tuh di Jakarta, kok pengambilannya bisa di Surabaya gitu? Ceritanya tuh gimana? Karena ini nasional ya Mbak Nurul. Memang ujian sih. Finalnya itu dilakukan di kantor pusat PBNU di Jalan Keramat Jakarta Pusat sana. Nah, terus pengambilan juaranya itu bukan kok di Surabaya, yang bukan karena apa-apa, tapi karena emang pengambilan hadiahnya itu di mana apel Hari Santri itu dilakukan. Kalau yang di tahun 2022 itu apel Hari Santri di Jombang, maka para juara itu dibawa semua ke Jombang. Tapi kemarin karena pengambilan apelnya di Surabaya, maka para jawara itu dibawa ke Surabaya. Nah, di Surabaya tuh ngapain aja gitu?
Berapa hari dulu deh? Berapa hari? Di Surabaya kalau berangkat malam Jumat sampai hari Senin kalau berangkat pulang. Malam Jumat sampai hari Senin itu prosesi pengambilan hadiah. Atau di sana itu ada acara apa, ngapain aja gitu, ceritain. Kalau mungkin besok teman-teman sakit itu ya cari di Instagram kula Bintan Naza apa ya underscore kalau nggak salah nggih. Nah itu silahkan dilihat highlight Instagram kula itu mungkin jenengan mangke kalau lihat itu loh Bintan ki di Surabaya kerjaannya cuma nge-mall, cuma makan-makan, cuma dolan-dolan, tapi emang realitanya kayak gitu. Emang kalau di sana cuma nge-mall, cuma ngeles titik keluar makan, terus habis itu nge-mall, terus jajan, jalan-jalan kayak gitu. Enak banget. Emang enak, makanya kalau pengen kayak gitu ya belajar yang rajin biar bisa jalan-jalan. Tapi enggak sih, enggak murni kalau di sana cuma jalan-jalan tok, itu enggak. Karena rangkaian dari santri tahun ini 2023 itu termasuk rangkaian hari santri yang paling banyak, mulai dari ada kirab santri, terus ada festival sarung. Itu yang kemarin kalau bertemu sama duta santrinya Fadul Minallah, ada Mbak Fatin sama Mbak Alia. Itu saya ketemu di sana, terus foto-foto bareng juga. Terus ada itu apel hari santri yang langsung dihadiri sama Joko Widodo. Bapak IR Joko Widodo, Haji IR Joko Widodo. Nih, minta foto nggak nih sama Pak Presiden? Nah ini lucu juga ini Mbak Nurul, karena apa? Itu kita itu kan di hotel ya, dan kebetulan hotel kula itu mungkin besok teman-teman bisa cari di TikTok atau cari di Google hotel terhoror di Surabaya, itu akan muncul hotel Tunjungan. Nah itu yang kemarin kula di sana, kemarin kula tidur selama di Surabaya itu niku di hotel paling horor se-Surabaya itu, karena dulu emang tempatnya orang-orang Majapahit dibunuh atau gimana gitu. Nah itu sampai mana tadi ya? Mau nyeritain cerita lucu yang nggak foto sama Presiden. Karena kamarnya kan kita beda-beda, nggak mungkin ya satu rombongan dari PBNU satu kamar kan nggak mungkin. Kamarnya kita beda-beda. Udah sejak habis subuh itu kita dibangunin, tapi dibanguninnya pakai video, pakai panggilan grup kan jelas nggak mempan loh. Di pondok aja kita digeret, didudukin aja tetap merem toh. Kita dibanguninnya pakai panggilan grup, makanya kulo nggak bangun, dan kulo bangun itu tan grup itu semua teman-teman kulo udah berangkat upacara, udah foto-foto, udah foto selfie gini kelihatan Pak Jokowinya, itu teman kulo udah pada berangkat upacara. Kulo bangun, sholat, mandi, turun mau makan, itu ketemu sama teman-teman yang dari upacara tadi. Loh, Bintan kok nggak ikut? Maaf Gus, saya baru bangun. Kulo bilang ngeten. Nah itu terus itu nggak cuma itu, juga sama yang jalan sehat itu saya juga nggak jadi ikut, yaitu gara-gara banguninnya itu loh pakai panggilan grup. Soalnya di pondok aja digeret, didudukin aja masih merem, pakai panggilan grup ya nggak mempan jelas. Oke. Tadi kan Mbak Bintan di hotel mana, Tanjungan? Yang Tunjungan. Tunjungan. Tunjungan hotel. Itu sampingnya langsung Plaza. Tunjungan Plaza. Nah ini produk Tunjungan Plaza. Tadi kan hotel terhoror gitu. Nah, ngalamin cerita mistis nggak nih? Ada, karena emang sebelumnya kita udah dipesenin kalau teman-teman kalau mau ngapa-ngapain silahkan banyakin doa, kalau mau ngapa-ngapain silahkan banyakin salawatnya ya, soalnya hotelnya emang horor. Kalau tiba-tiba dengar suara pipa bocor, nggak usah diliatin, itu bukan orang, itu bukan pipa. Nah, dan itu kejadian ten kamar kula itu selama kula nginep di situ berapa hari tadi? 3 hari. Itu pagi, siang, sore, malam itu TV sama sekali tidak dimatikan dan dinyalakan dengan volume yang sangat keras. Kenapa? Sampai suatu ketika karena sebelumnya itu pernah pas kula tidur, yang bangun itu Mbak Septi, kan kula kemarin didampingin sama Mbak Septi. Mbak Septi itu denger niku pipa bocor iku.
suara air. Dan gara-gara niku selama term niku TV-nya itu dihidupkan terus dengan volume yang keras. Kalau di kamar kula cuma kejadian itu, tapi di kamar teman-teman kula itu benar-benar kejadian kayak misal pintu diketuk, dilihatin nggak ada orangnya, terus lagi diketuk lagi, Wah, kemudian pintu diketuk lagi, terus dilihatin nggak ada orangnya, itu ada. beneran. Besok silakan dicari. Kejadian mistis di Hotel Tunjungan itu banyak. Kok ditaruh di hotel itu ya? Ya, karena mungkin apa ya, deket sama lokasi mungkin. Gitu. Atau mungkin lebih murah atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Oke. Tadi Mbak Bintan di Surabaya berapa hari sih? 3. 3 hari. Nah, selama 3 hari itu kan tadi cuman seneng-seneng, cuman ngemal gitu. Terus ada gak nih cerita yang lucu, cerita yang berkesan gitu di dirinya Mbak Bintan? Mungkin kalau cerita berkesan enggak pas di Surabayanya, tapi pas di PBNU, di kantor PBNU kan setelah semua peserta lomba itu selesai kan kita dikumpulin dalam satu ruangan, itu forum santai kayak kita ngobrol-ngobrol tadi tuh lombanya tuh gimana sih, perasaannya teman-teman yang ikut lomba tuh gimana sih, terus evaluasi dari lomba ini tuh apa aja sih, kayak gitu. Dan yang membuat kula itu keingat sampai sekarang itu kula di situ merasa dianggap, merasa dihargai, kan merasa dianggap niku sesuatu yang sangat apa ya, sangat masya Allah. Nah, pas ngobrol bareng niku ada itu namanya Gus Sofi Azaki, itu emang kula udah bertemu sebelumnya sama Gus Sofi itu di MKF tahun 2022 dan beliau itu kula benar-benar nggak nyangka beliau itu bilang, ini loh ada yang namanya santri itu namanya Bintan, dia tuh dari Jogja, dari Pondok Pesantren Fadrun Minallah. Dia itu orangnya, kula itu kenal banget sama si Bintan ini karena dia itu orangnya nggak pantang menyerah banget, orangnya pantang menyerah banget. Kemarin ikut kalah, terus ikut lagi, terus sekarang nggak tahu deh dia menang apa kalah, itu sebelum pengumuman. Nah, makanya teman-teman yang lain tuh harus kayak gini, kayak Bintan ini. Kok jadi orang tuh jangan cepat nyerah, gagal sekali terus nyerah itu jangan. Ini loh kayak Bintan ini, saya kenal banget sama Bintan, orang Jogja, santri Fadrul Minallah, kayak gitu. Di situ benar-benar kayak ngerasa, wah berarti keberadaan kula di situ dianggap ada dan kula merasa dihargai, kayak gitu. Oke, Gus Sofi ya. Gus Sofi itu Gusnya mana? Gus di daerah Jombang kayaknya. Kalau nggak salah tuh pondoknya gede tapi saya lupa namanya apa. Jadi itu juga pengurus PBNU. Juri juga di sana atau apa? Bukan, tapi yang ngurusi segala lomba mulai dari pendaftaran sampai pengumuman itu beliau. Di tahun 2022 pun beliau juga. Oke. Mungkin banyak ya ini cerita yang udah diceritain sama Mbak Bintan. Sama yang lucu tadi belum jadi. Oke, lanjut. Mungkin nggak lucu sih Mbak Nur, kayak kalau lihat diri kula sendiri tuh ya Allah mesakake banget ya gitu. Kok gitu? Nah, pas di kereta itu sebelum berangkat saya berarti di stasiun apa, Tugu atau Lempuyangan kalau dari Jogja itu. Nah itu pokoknya itu. Kalau nggak Lempuyangan Tugu, kalau nggak Tugu ya Lempuyangan berarti. Ya udah, kalau nggak Tugu Lempuyangan. Nah itu kejadian itu kalau hampir banget ketinggalan kereta. Mungkin itu peringatan dari Allah nih, karena itu gara-gara kalau itu melupakan sholat isya. Kan dari Gus Faiz itu menginstruksikan kita berangkat habis isya ya, habis sholat isya kita berangkat ke stasiun. Harusnya kan kita sholat dulu nih, pondok niku harusnya kita sholat dulu. Teman-teman kula, Mbak Uswa, Mbak Septi, terus Mas Pondok itu juga semua udah sholat. Nah sampai stasiun, niku kula baru keinget, kula belum jadi sholat isya. Terus ada pengumuman kalau efek itu kecelakaan kereta yang di Jogja itu
keretanya delay selama 3 jam. Ya udah kan, berarti kalau santai, kalau berangkat niku, kalau beranjak ke musola stasiun. Padahal posisi kalau duduk nunggu kereta itu di pintu stasiun paling timur. Pol mepet pintu timur dan musolanya itu ternyata di pol pojok paling barat. Nah itu kalau beranjak sholat, wudhu dan lain sebagainya, terus sholat. Habis itu kan kalau besoknya lomba kan, kalau berdoa karena kalau itu setiap lomba itu kalau tidak pernah yang namanya melupakan kekuatan doa. Masya Allah. Karena tadi pengumumannya itu kereta kulo masih datang 3 jam lagi, kan kulo santai nih, kulo ndonga, ya Allah semoga lancarkan kulo bla 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 bla. Kulo doa, handphone kulo niku bunyi, handphone kulo bunyi, kulo mboten gagas telepon tersebut karena kulo nggih santai kan, soalnya Ngiranya masih 3 jam. Po keretaku udah mau berangkat ya, tapi kan tadi pengumumannya masih 3 jam lagi. Kalau tetap doa, tetap terus doa sampai beberapa saat kalau selesai doa, ternyata log panggilan itu tadi telepon kula itu Mbak Septi, Mbak Uswa, Mbak Uswa itu sing bakalan berangkat bareng saya ke Jakarta itu loh. Ternyata pas kula angkat, pripun Mbak Septi itu panik banget. Cepetan iki keretane wis arep mangkat, aku wis ning kereta. Hah, pripun Mbak? Cepet mlayu cepet mlebu kereta. Nyebrang rong gerbong. Nggih Mbak, nggih kula lari kan kula secara insting kan kula lari ke tempat di mana kula tadi duduk. Di timur tadi. Nah, kula lari dari arah barat nih, kula lari sampai titik di mana kula tadi duduk nih, kula pun ngos-ngosan banget dan di situ kula kaget udah nggak ada tas, button enter orang sama sekali, maksudnya orang-orang rencang-rencang dari Fadlun itu semua udah button ada. Terus sampai di situ kula sampai mikir, ya Allah, nek misal emang kula ketinggalan kereta ya berarti belum rezekine kula berangkat ke Jakarta. Wong misal mosok sih ngeboti kula padahal sik lomba niku kan enten Mbak Uswa sama Kang Latif kan. Masa sih ngeboti kula padahal kula cuma 1, mereka 2 ya paling ya mereka pun berangkat. Husnudzon sekali, Masya Terus Allah. habis niku Mbak, lah niki pundi Mbak ten pundi? Kereta Singosari gerbong 1A, golek ana tun. Habis niku kula cari kan, kula tanglet. Mbak, lah niki kula jalan terpundi? Nyebrang gerbong loro, nyebrang orang gerbong. Lah gerbong aja niku kula nggak tahu yang namanya gerbong niku apa kan. Niku kula pertama kali ke stasiun, pertama kali kula naik kereta. Terus habis niku ya wes takono bapak-bapak sik ning kono. Habis niku kula tanya kan sama satpam atau apa ya nek ten kereta itu namanya napa? Napa? Masinis. Masinis niku sopir. Yang kayak satpam niku loh. Ya itu, nggak tahu. Kula tanya, "Pak, kereta Singosari nyebrang gerbang 2, Dek." Pak, please gerbong itu apa? Kula nggak tahu kan. Terus niku gerbong itu iki lho, Dek. Ikan ana rel. Terus ini juga ada rel lagi. Nah, kami nyebrang 2 rel. Alah, ya Pak, makasih. Habis itu kula nyebrang 2 rel kan. Terus, Mbak, terus niki ten pundi meleh? Kula udah nyebrang 2 gerbong. Nah, saiki golek pintu A. Kereta Singosari. Kula tanya kan sama mbak-mbak sik cantik-cantik niku. Sik kayak pramugari kereta. Namanya pramugari juga. Kayaknya. Kula tanya sama mbak-mbak niku. Mbak, Singosari pintu A mana ya? Adiknya pintu A. Iya Mbak. Aduh cepet deh, udah mau berangkat. Tambah panik kan kalau ya saya harus kemana Mbak? Saya ke Berniko si mbak-mbak niku jawab, adiknya ini jalan ke barat sana, lurus paling barat, pintunya paling barat. Hah Mbak, beneran yang paling barat? Dek, kenapa? Saya habis dari paling barat Mbak, saya habis dari musola. Lah itu adiknya tinggal nyebrang aja tadi udah sampai. Saya nggak tahu Mbak, ya udah cepet adiknya sekarang lari dari sini sampai itu, sampai pintu paling barat. Lari kan, kula lari maleh, lari terus sampai pada akhirnya itu kula lihat musola buat kula salat tadi niku lihat dan niku garek nyebrang. Tinggal nyebrang mawon niku pun sampai, tapi kula ndadak
lari ngetan habis niko nyebrang nembe lari ngilen, padahal kan harusnya tinggal nyebrang aja kula pun sampai. Tapi nggih kula tetap alhamdulillah tetap bersyukur masih belum berangkat kan keretanya. Nah, niku Oke. sama boleh nggak niki? Boleh. Satu lagi. Boleh. Nggih. Pun diketahui bersama postur tubuh kula niku emang kayak tadika mesra. Masih kayak anak TK kan. Nah, pas di Surabaya itu ada yang bilang kayak gini itu mas-mas juga peserta lomba. Itu bilang kayak gini di belakang saya pas bilang sama temannya, yang ini tuh masih anak-anak bukan sih? Perasaan kula please kula saumuran sama jenengan, tapi mas-mas ini kok ngirane kula niku masih anak-anak kayak masih SD. Wah keren banget ya masih SD loh dia kayak perasaan kula please mas kula udah kelas 12 SMA. Tapi kok jenengan saged tahu itu masih Di belakang kula pas mbak, di belakang kula pas kan kula denger, makanya itu mas-masnya bilang keren ya itu adik-adiknya masih kecil loh udah bisa juara musabaqah Qawaid Fikih. Ya saya bersyukur dianggap awet muda itu bersyukur, tapi kebangetan banget mbak dianggap anak-anak tadi kamesra. Oke, tadi udah banyak banget Mbak Bintan nyeritain tentang perjalanannya selama lomba apa tadi? Musabaqah Qawaid Fikih. Oke. Mungkin closing statementnya apa Mbak Bintan? Saya tuh selalu bingung kalau ditanya kayak gitu nih kok, dan sering kan ditanya kayak gitu, maksudnya apakah harus berbeda terus atau gimana? Ya enggak. Ya mungkin closing statement saya kayak kula, jangan pernah berhenti mencoba karena gagal itu adalah suatu keberhasilan yang tertunda. Mungkin dengan gagal 1000 kali percobaan, mungkin saja percobaan ke 1001 niku jenengan bakalan berhasil. Oke. Dan ketika kita sudah berhasil itu jangan pernah puas dengan apa yang pernah kita capai, karena pada hakikatnya semua keberhasilan kita itu masih banyak sekali keberhasilan di depan yang harus kita jemput seperti itu. Dan jangan pernah lupa usaha itu berbanding lurus hasil itu berbanding lurus sama usaha dan doa. Jangan usaha aja ya jangan doa aja. Oke. Masya Allah. Itulah closing statement dari Mbak Bintan. Mungkin cukup sekian perjumpaan kita pada kali ini karena sudah malam sekali dan kita harus beraktivitas lagi besok. Oke. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.